Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di video kali ini kita akan membahas perbedaan usul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sekte Asy'ariyah. Ini merupakan permintaan dari teman-teman di kolom komentar yang mereka ingin apa bedanya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sekte Asy'ariyah. Siapa sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah dan siapa sebenarnya sekte Asy'ariyah? Ini sangat penting teman-teman untuk kita bahas. Karena akidah atau sebuah keyakinan atau akidah ini merupakan suatu yang sangat dasar, pondasi seseorang dalam beragama. Jika akidahnya lurus, akidahnya benar, maka insyaallah ta'ala akan melahirkan amaliyah, akan melahirkan suatu ucapan yang benar pula. Sebaliknya, jika akidah seseorang itu rusak, akidahnya menyimpang dari Al-Quran maupun Sunnah, maka akan melahirkan sebuah amaliyah yang menyimpang pula. Maka ini penting kita belajar akidah, Makanya kita tahu teman-teman kita bisa saksikan bersama munculnya kesyirikan, munculnya perbuatan bid'ah dalam agama, atau penyimbangan-penyimbangan yang lain karena dibangun di atas akidah yang rusak, dibangun di atas akidah yang menyimpang. Saya tegaskan lagi, akidah yang lurus, akidah yang benar akan melahirkan amaliyah yang benar pula. Sebaliknya, akidah yang menyimpang maka akan melahirkan, membuahkan amalan yang menyimpang. Baik teman-teman, kita akan simak bersama penjelasan dari salah seorang ustadz salafi, yaitu Syekh Syamsuddin hafidhahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah. Baik, kita sama-sama simak bersama. الله وبركاته. طلب مني بعض الأحبة أن أختصر لهم الفروق الجوهرية بين الأشعرية وبعض الفرق المنحرفة وسائر المسلمين. فهناك مباحث كثيرة نختلف فيها معهم، مباحث في أصول الدين تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا أين هو الله سبحانه وتعالى؟ عند سائر المسلمين هو فوق عرشه، وعند الأشعرية والرافضة ليس في مكان. Nah, kata beliau teman-teman, jadi beliau juga akan meringkas sebuah akidah, usul dalam masalah agama, perbedaan Asy'ariyah atau sekte yang menyimpang lainnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Nabi, manhaj salaf. Beliau juga termasuk memenuhi permintaan dari sebagian ikhwah untuk merangkum akidah Ahlussunnah dengan akidah sekte-sekte yang menyimpang lainnya. Kita lihat di layar ini teman-teman, perbandingan antara atba'un Nabi, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Asy'ariyah atau sekte Asy'ariyah. Yang pertama dalam masalah di mana Allah. Dalam masalah di mana Allah, aina Allah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah atba'un Nabi, mereka tegas mengatakan Allahu fawqa arsyih. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Dalilnya sangat banyak sekali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, a'amintum man fis sama, yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan yang lainnya, summa stawa 'alal arsy, dan yang lain sebagainya. Bahkan dari pembesar kalangan ulama Syafi'i menyebutkan bahwasannya dalil terkait annallaha istawa ala arsyihi alfu dalilin
ada 1000 dalil, bal asyad, bahkan lebih, yang menegaskan Allah fawqal arsy. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Asy'ariyah, ya, ketika ditanya aina Allah, mereka menjawab Allah laisa fi makan. Kata mereka, ya, bahkan mungkin menjawab Allah di mana-mana. Bahkan terkadang mereka marah ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, ditanya mereka marah. Jangan bertanya tentang aina Allah, karena pertanyaan ini apa? Seolah-olah menyerupai makhluk. Subhanallah, ya. Jadi mereka tidak mengatakan Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri. Pokoknya jangan ditanya aina Allah. Ya. Ya, yang lebih parahnya lagi, ada sekte yang meyakini Allah itu di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu ittihad dengan makhluk, menyatu dengan makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini akidah yang jelas sebelah kanan, yang sebelah kiri ini, ya, akidah yang tidak ada, yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Allah laisa fi makan. Ya. Karena anggapan mereka kalau Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, di atas, maka mereka menganggap itu menyerupakan Allah. Subhanallah. Padahal Allah sendiri yang mensifati dengannya fawqal arsy. Lantas apa? Ya. Apa yang membuat kita tidak mau mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya? Ya, tentu mudah teman-teman, ya. Isbatan bila tamsil, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakan. Ya, wa tanzihan bila ta'til, dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menafikan sifat tersebut. Kita tetapkan sifat tersebut ala ma yaliku bi jalalillah, sesuai dengan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk. Ini yang pertama, ya. Ini sisi perbedaan yang pertama. Sudah menonjol, ya, mana yang bersumber dari dalil Al-Qur'an dan mana yang dengan akal. Ya, dengan akal. Minus dengan akal. Baik, sekarang kita lihat perbedaan yang kedua. الله سبحانه وتعالى يتكلم عند سائر المسلمين، نعم يتكلم بصوت، أما عند الأشعرية والرافضة فهو أخرس لا صوت له. لكن هو Nah, ya teman-teman, yang kedua, perbedaan yang kedua. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam bisautin. Allah itu punya sifat kalam. Makanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluk. Bahkan akidah ini diperjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di zamannya. Beliau sampai rela dipenjara dan disiksa untuk mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Akidah Ahlussunnah meyakini Al-Quran kalamullah. Allah punya sifat kalam. Allah berbicara dengan suara dan huruf, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala taklima. Teman-teman kalau belajar ilmu bahasa Arab tahu, ya, taklima adalah apa teman-teman? Maf'ul mutlak, yang menunjukkan takkid, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala bicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihi salam dijuluki dengan kalimullah, ya, orang atau nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi Allah berbicara dengan suara, ya, yatakallam bisautin wa hurufin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an kalamullah. Adapun akidah Asy'ariyah dan kelompok-kelompok yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya Allah itu apa? Yatakallam fi nafsi. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, cuman apa? Itu hanya ungkapan jiwa. Paham nggak teman-teman? Jadi kalamnya itu hanya ungkapan jiwa. Hanya ungkapan jiwa saja. Jadi hakikatnya Allah tidak berbicara. Allah itu bisu, akhras. Bagi mereka itu Allah bisu. Ya, yatakallam, bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hanya ungkapan jiwanya saja. Berarti Al-Quran itu hanya ungkapannya. Hikayatun an kalamillah, kalau istilah mereka. Jadi hanya hikayat saja. Hikayat dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti At-Taurat, kemudian juga Al-Injil, itu hikayat an kalamillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara secara hakikatnya. Itu hanya ungkapan jiwa, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi perbedaan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas menetapkan sifat kalam bagi Allah. Mata yatakallam, insya'a yatakallam,
Wa in syaa lam yatakallam. Jika dia berkehendak dia akan berbicara, jika tidak berkehendak dia tidak berbicara. Dan kalam merupakan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya, ini sisi yang kedua. Baik, sekarang kita akan lihat sisi perbedaan akidah Ahlussunnah dengan Asy'ariyah atau firqah-firqah yang lainnya dalam masalah akidah. Sekarang yang ketiga. يتكلم في نفسه كالأخرس. ما هو التوحيد؟ عند سائر المسلمين هو اعتقاد عدم الشريك والمثيل لله سبحانه وتعالى وأن لا توجه عبادة إلا له سبحانه وتعالى. أما عند الأشعرية والرافضة فهو اعتقاد أن الله خلق العالم. هذا هو التوحيد عندهم. Nah, dalam masalah tauhid, ini penting teman-teman ya. Ini yang sangat-sangat penting juga. Dalam masalah tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ya. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu dalam masalah tauhid. Entah itu dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi atau orang-orang soleh, tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ini sangat mendasar sekali. Adapun dari kalangan sekte Asy'ariyah atau yang lainnya meyakini i'tiqadu annallaha khalaqal alam. Cukup yang namanya tauhid itu apa? Meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan alam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, cukup dikatakan bertauhid. Ya, dikatakan bertauhid. Ya. Jadi bagi Asy'ariyah dan yang lainnya, sekte-sekte yang firqah yang lainnya, bahwasanya kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, jadi sebatas hanya tauhid rububiyah saja, itu dikatakan sudah bertauhid. Ya, bagi mereka. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka dalam masalah tauhid bahwasanya mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pengatur alam semesta yang menciptakan, mematikan, yang menghidupkan, dan juga menetapkan tauhid uluhiyah, bahwasanya ibadah hanya diberikan untuk Allah semata, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sekalipun ya mereka dari kalangan para malaikat, dari kalangan nabi yang mulia, orang-orang soleh, wali-wali Allah pun tidak boleh, tidak berhak untuk diibadahi. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho disekutukan oleh sedikit pun, seorang pun dari kalangan makhluknya, entah dari kalangan malaikat yang mulia atau nabi yang paling dekat. Yang paling dekat, nabi yang paling dekat. Nah, ini teman-teman ya, ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Ya, perlu diperhatikan. Makanya kita nggak heran kalau ada sebagian kaum muslimin ketika mereka mengkultuskan kuburan, meminta-minta kepada para wali atau orang-orang soleh, ya, mereka dengan alasan tawassul yang sudah meninggal, para wali atau orang soleh meninggal, mereka panggil nama-namanya, mereka mintai pertolongan dengan alasan tawassul. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bagi Ahlussunnah wal Jamaah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, memohon pertolongan, memanggil-manggil namanya, itu termasuk perbuatan syirik. Karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat ya fakta di lapangan. Ya, ketika seseorang yang memanggil nama-nama orang soleh yang dia yakini bisa mendatangkan pertolongan, sekalipun dengan alasan tawassul, ini tidak dibenarkan teman-teman ya, tidak dibenarkan. Karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Nah, ini ya, ini yang sangat mendasar.
Bahkan sebagian mereka mengatakan ketika mereka meminta kepada para wali atau orang-orang soleh di kuburan dengan alasan agar mereka memberi syafaat nanti di hari kiamat. Padahal syafaat itu apa? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan syafaat tersebut dengan syarat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang memberi syafaat dan Allah ridha kepada orang yang akan diberi syafaat. Ya, perhatikan teman-teman, dari masalah tauhid saja sudah berbeda. Kita meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sedangkan dari sekte Asy'ariyah atau yang lainnya, mereka cukup meyakini tauhid rububiyah saja. Kalau meyakini Allah sang pencipta, Allah yang mengatur, sudah cukup dikatakan bertauhid. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah juga satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya, jadi tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Ya, meminta makhluk. Jadi fenomena kesyirikan, ya, itu muncul disebabkan karena akidah. Cara memahami tauhid itu cara memahami tauhid yang keliru. Baik teman-teman, mungkin kita akan lanjutkan nanti ya di kesempatan yang akan mendatang. Kita akan lanjutkan insyaallah taala terkait perbedaan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Asy'ariyah atau sekte yang lainnya dalam masalah usul agama. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.